Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang kami kasihi, kami dari kantor pusat HKBP yang pada saat ini sedang melayani dan bekerja, menyampaikan salam kepada kita semua. Salam kami dari kantor pusat HKBP, kami sampaikan Horas dan Salam. Salam. Saudara-saudara sekalian, pada saat situasi sekarang ini, dalam keadaan nasional dan gereja kita HKBP, kami mau menyampaikan beberapa hal yang menjadi pedoman dan dapat kita berlakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, sejak adanya virus corona ini, kami sudah sejak awal memberikan himbauan dan pastoral kepada seluruh jemaat HKBP, yaitu dalam menghadapi pandemik virus corona, kita berdoa, tekun berdoa, dan selalu berada di dalam kepercayaan Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita semuanya dilindungi dan dapat melakukan pekerjaan kita sehari-hari sebagaimana adanya. Namun kami sadar dan kami tahu bahwa pandemik virus corona ini yang sudah mewabah beberapa bulan sebelumnya di negara lain, bahkan di benua lain, dengan mempedomani hal tersebut, kami melihat bahwa ada yang harus kita berlakukan secara konsisten dan secara konsekuen dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga dalam menghayati iman Kristen kita di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan keluarga, bahkan dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Artinya, sambil kita berjaga-jaga, kita juga harus tetap menjaga kesehatan, memelihara kesehatan, dan taat kepada apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah kita, misalnya memberlakukan social distancing dan berbagai anjuran yang dapat memelihara kesehatan kita. Dengan demikian, maka virus corona akan jauh dari kita. Namun saudara-saudara, kita harus tetap hidup sebagaimana adanya, yaitu misalnya dalam peribadatan kita, dalam kehidupan kita bergereja. Dan sejak awal kami tidak pernah menganjurkan agar gereja ditutup. Bahkan dalam menghadapi virus corona ini, kami anjurkan supaya gereja dibuka, dan kepada para pelayan, kepada para perhalado, pendeta, guru ria, bibil pro, diakones,
Samas dan si tua supaya siap juga untuk melayani. Siapa tahu paling tidak kalau gereja buka ada seseorang yang ingin mau berdoa, layanilah mereka. Misalnya ada yang mau berdoa berkeluarga, juga layanilah mereka. Dan ada yang menginginkan ibadah kebaktian, juga layanilah mereka. Hanya lagi kalau dalam hal beribadah di gereja, kita harus tetap mempedoani anjuran pemerintah. Tidak terlalu banyak, tetapi harus dipelihara social distancing. Itulah yang pertama. Yang kedua, kita menyambut situasi yang baru. Sebagaimana kita ketahui, kita peroleh dari pandangan sikap yang disampaikan WHO, World Health Organization, yang berada di Geneva, Swiss. Tetapi juga disuarakan oleh Bapak Presiden kita, Presiden Insinyur Joko Widodo, mengatakan bahwa situasi yang kita hadapi sekarang berhubungan dengan virus corona ini, kita sudah berada di dalam keadaan new normal atau tatanan kehidupan yang baru. Dan dalam tatanan kehidupan yang baru itu, kita harus dapat berdamai dengan virus corona. Saudara-saudara sekalian, berdamai dengan virus corona bukan berarti kita menyepakati, menyetujui, bahkan hidup di tengah-tengah atau campur tangan di tengah-tengah kehidupan corona itu. Berdamai dengan corona, kami pahami bahwa sebenarnya sesuai dengan kondisi akhir-akhir ini, virus corona ini sudah ada di mana-mana. Di kota-kota besar, di tempat keramaian, di kota-kota kecil, bahkan mungkin di tempat-tempat yang sunyi sekalipun. Jadi virus corona ini sudah meliputi ruang-ruang kehidupan kita. Manakala kita berada di suatu tempat, di suatu keadaan, hampir kita tidak dapat mengusir, bahkan mengabaikan virus corona ini. Dengan demikian, virus corona ini sudah ada dalam lingkungan kita, dalam arena kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau misalnya dikatakan berdamai dengan virus corona, kita dapat hidup berdampingan dengan virus corona, supaya virus corona tidak mempengaruhi kita, tidak menyebar dalam tubuh kita, dan kita pun berada dalam keadaan sehat walafiat. Dengan demikian, saudara-saudara, kalau dikatakan berdamai dengan virus corona, kita tidak bisa lagi menyingkirkan diri, bersembunyi
Apakah di rumah? Apakah di tengah-tengah yang sepi? Tetapi kita harus dapat hidup normal sebagaimana adanya. Dan itulah yang dimaksud dengan new normal. Oleh karena itu, kami sampaikan, karena ini sangat masuk akal. Kalau akhir-akhir ini kita sudah lakukan tinggal atau berdiam di rumah saja, ternyata ini mendapat atau mengalami persoalan juga, karena mengganggu terhadap kehidupan perekonomian kita, dari kehidupan perekonomian keluarga, masyarakat, dan pada akhirnya nanti kehidupan perekonomian negara. Ada anjuran sebenarnya tinggal di rumah saja, dan kalau ada pekerjaan bawa saja ke rumah, dikerjakanlah di rumah. Kalau pekerjaan itu pekerjaan kantor, kalau pekerjaan itu dipajak, di pasar, di persawahan, ladang-ladang, kebun, saudara-saudara, tentu hal tersebut tidak mungkin kita lakukan. Kita harus berangkat ke pajak, ke pasar, ke toko. Kita harus berangkat ke sawah, ke ladang, membuka dan bekerja lahan yang mau kita kerjakan misalnya. Kita harus keluar rumah. Oleh karena itulah anjuran ini menjadi sangat tepat. Berdamailah dengan virus corona. Tetap menjaga diri dan juga menjaga kesehatan kita. Dalam perenungan kita, sebenarnya kalau kita katakan pola hidup berdamai dengan virus corona, hal tersebut tidak merupakan pemahaman yang asing bagi hidup orang Kristen. Mengapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Karena Yesus Kristus pernah memberikan perumpamaan kepada para muridnya, yaitu tentang padi dan ilalang, yaitu mengenai eme, dohot si maremem. Pada malam hari eme ditanam satu hari sebelumnya, tetapi malamnya sudah ada yang menabur si marememe, ilalang, sehingga padi dan ilalang itu tumbuh bersama. Ada permohonan, ada permintaan dari para pekerja supaya ilalang atau si marememe itu dicabut saja. Tetapi Tuhan yang punya ladang itu mengatakan tidak. Biarkanlah padi dan ilalang itu bertumbuh, biarkanlah eme dan si marememe itu bertumbuh, karena bila mana si marememe itu dicabut, jangan-jangan ikut padinya tercabut. Biarkanlah mereka bertumbuh, dan oleh karena itu nantinya setelah musim tuaya akan diambil, dipanen padi dan juga ilalang. Padi akan ditempatkan ke sebelah kanannya dan ilalang akan ditempatkan sebelah kiri. Padi akan disimpan
ke tempatnya yang bagus, tapi ilalang itu dikumpulkan dan lalu dibakar. Kira-kira demikianlah penyelesaian padi dan ilalang itu. Dan oleh karena itu, walaupun ada mungkin berbagai penafsiran tentang nats yang saya utarakan tadi, sedikit banyaknya kita dapat mempedomaninya. Berdampingan dengan virus corona, karena suatu ketika kalau hidup kita sehat-sehat selalu, sehat dalam kehidupan rohani, sehat dalam kehidupan jasmani, maka kehidupan kita akan sejahtera, makmur, dan sentosa di dunia ini. Tapi bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga dalam kehidupan kelak yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, kami juga mau menganjurkan bahwa ada berbagai program rencana kita. Rencana di jemaat, di resort, dan di distrik. Bahkan rencana di pusat. Di pusat misalnya, rencana kita bulan 10 akan kita adakan Sinode Godang. Tetapi sebelum bulan 10 sudah didahului di tengah-tengah jemaat kita ada rapat huria. Dari rapat huria kemudian rapat resort dan rapat atau sinode distrik. Pada saat ini kami tidak bisa menganjurkan lagi. Artinya memang sudah kami anjurkan sebelumnya, jadwal sudah kami berikan sebelumnya, kapan rapat jemaat, kapan rapat resort, kapan sinode distrik, tetapi jadwal tersebut tidak mungkin lagi dilaksanakan sesuai dengan waktunya yang kami tetapkan. Oleh karena itu, kepada semua pareses diharapkan agar disusunlah jadwal rapat huria, jadwal rapat resort, dan sinode distrik sesuai dengan kondisi resort atau huria atau distrik masing-masing. Karena kami dari kantor pusat tidak mungkin lagi menjadwalkan seperti yang pernah kami lakukan. Para pareslah yang akhirnya menentukan kapan yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan, keamanan yang dapat dilaksanakan. Jadi oleh karena itu, kami sekarang dari kantor pusat mengharapkan supaya jadwal-jadwal rapat itu dapat berlangsung sesuai dengan arahan para pareses. Setelah rapat atau sinode distrik, jadi nanti tolong diberitahukan kepada pimpinan supaya kami menyurati juga mereka, dan hasilnya misalnya anggota sinode Godang, para calon pareses dari distriknya, itulah yang disampaikan kepada pusat. Dan setelah itu, setelah lengkap semua, baru kita lihat kapan yang lebih baik sinode Godang. Rencana kita, bila sudah kita anggap layak dan pantas dan boleh mengadakan sinode Godang, paling tidak 1 bulan sebelumnya sudah kita
surati pemerintah, dalam hal ini tentunya BNPB yang bertugas untuk itu, menanyakan dan memberitahukan bahwa Sinode Godam akan dihadiri paling tidak 1.500 beserta dengan undangan itu dan juga panitia. 1.500 dari seluruh pelosok tanah air. Dari seluruh pelosok tanah air, bahkan mungkin ada yang datang undangan kita dari luar negeri, biasanya begitu. Ini harus kita beritahukan kepada BNPB dan bertanya, apakah kami sudah bisa melaksanakan Sinode Godam yang waktunya kami persiapkan tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober 2020. Berdasarkan permohonan itulah nanti apakah kita dapat melaksanakan, menggelar Sinode Godam dengan waktu yang sudah kita susun atau harus ditunda karena keadaan belum memungkinkan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, para bapak ibu jemaat, kita berdoa supaya kondisi bangsa dan negara kita dapat berjalan dengan baik dan kehidupan masyarakat, gereja, aktivitas yang dilakoni oleh para personal dan kelompok kerja dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat juga dapat berjalan dengan baik, sehingga rencana kita dapat dilaksanakan juga dengan baik. Marilah saudara-saudara kita berdoa agar bangsa dan negara kita selalu diberkati oleh Tuhan dan para pemimpin kita juga diberkati Tuhan dan diberikan kebijakan sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil menjadi jalan atau cara untuk mencapai kesehatan, kemakmuran, dan damai sejahtera. Akhirnya, saudara-saudara, kita juga mengharapkan dari gereja, kami juga berdoa, selalu kami bawakan dalam doa kami, pribadi, keluarga, dan juga para staf di kantor pusat ini, untuk Tuhan, agar Tuhan selalu memberkati umatnya, selalu memberkati para pelayannya, selalu memberkati kita semuanya. Dengan demikian, terima kasih atas perhatian, atas waktu yang saudara berikan untuk mendengar dan memahami himbauan kami ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam. Salam.